Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang transisi budaya masyarakat Islam di era modernisasi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hikam Sabit Adila Asyidki, Hilman Fadil, Isna Fitriani, M. Rama VM, Milah Azhari, dan saya Mayang Sri Pertiwi. Baik, materi yang pertama tentang transisi dan modernisasi akan dijelaskan oleh rekan saya Hikam. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai transisi budaya masyarakat Islam di era modernisasi. Perlu digarisbawahi dua kata di atas, yaitu transisi dan modernisasi. Yang pertama ada transisi. Transisi adalah masa peralihan. Jika dikaitkan dengan perubahan sosial, maka transisi adalah suatu masa peralihan di mana masyarakat berubah dalam proses peralihan dari penggunaan produk budaya lama ke budaya baru. Yang kedua ada modernisasi. Modernisasi merupakan suatu proses transformasi dari suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat di berbagai aspek kehidupan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Materi selanjutnya tentang gejala dan dampak modernisasi akan dijelaskan oleh Rama VM. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rama VM ingin menjelaskan tentang gejala modernisasi. Yang pertama itu dari bidang budaya, ditandai dengan makin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar, sehingga budaya asli makin pudar. Untuk budaya baik bidang politik ditandai dengan makin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan. Untuk ekonomi sendiri ditandai dengan makin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa, sehingga sektor industri dibangun. Untuk bidang sosial ditandai dengan makin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat. Untuk dampak-dampaknya dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif modernisasi ini yang pertama adalah perubahan perilaku dan cara hidup masyarakat dengan iptek. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi berkontribusi positif dalam memudahkan kehidupan. Yang dampak negatifnya, modernisasi yang kian berkembang telah menjadi penyebab terkikisnya nilai adat istiadat. Yang kedua, terkikisnya nasionalisme. Yang ketiga, modernisasi dapat mengikis nasionalisme suatu bangsa di bawah pengaruh kemajuan teknologi. Ya, sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, materi tentang budaya masyarakat Islam akan dijelaskan oleh rekan saya Isna dan Milah. Kepada Isna kami persilahkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai budaya masyarakat Islam. Nah, dalam modernisasi dan perubahan sosial, teori modernisasi ini dikatakan oleh Tips sebagai teori dikotomi, yang mana teori ini adanya sebuah proses transformasi antara masyarakat tradisional kepada masyarakat modernal dan masyarakat modern. Kemudian, menurut Herbert Spencer, dia menyatakan bahwa masyarakat merupakan sebuah organisme atau bisa dikatakan sebagai sesuatu yang hidup. Dengan kata lain, sebuah masyarakat ini yaitu selalu mengalami perubahan, perkembangan, dan juga pertumbuhan. Teori modernisasi muncul karena adanya perubahan sosial. Perubahan sosial yaitu suatu perubahan terpenting dari struktur-struktur sosial, yaitu pola perilaku atau interaksi sosial. Kemudian berbicara mengenai alam fisik, sejarah kemanusiaan dan intelektualitas manusia,
telah kita ketahui bahwasanya tidak ada yang tetap. Semua selalu bergerak dan juga berubah keadaannya, bersifat realitas tidak statis. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh filsuf Yunani kuno, yaitu Heraklitus, bahwasanya manusia itu selalu mengalir, terus-menerus berubah, terus-menerus lenyap. Sebagaimana yang telah diungkapkan juga oleh Ibnu Khaldun tentang teori siklus peradaban, bahwasanya dalam kehidupan bermasyarakat selalu terjadi perpindahan gaya hidup, seperti perpindahan gaya hidup nomadik ke sedentary, sebagaimana pula yang diungkapkan oleh Toynbee, bahwasanya perpindahan masyarakat primitif kepada masyarakat yang beradab, atau seperti contoh kondisi start bentuk perubahan nomadik, yang kedua yaitu masa perubahan organisasi, dan yang ketiga yaitu masa peradaban atau civilization. Bagaimana sikap umat Islam terhadap modernisasi? Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasanya agama Islam adalah agama yang sangat mendukung terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, beri tempat yang lebih tinggi kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia jangan pernah merasa cukup terhadap ilmu yang telah kita miliki, karena ilmu yang kita miliki belum tentu cukup untuk bisa menjawab permasalahan yang ada di dunia ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Milah untuk melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Isna. Oke, di sini saya Mila Azhari akan melanjutkan dari pembahasan yang Isna tadi, yakni budaya masyarakat Islam yang nomor 3. Yang pertama, kondisi masyarakat Islam di Kabupaten Lama Sagulung Indah, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, terkait dengan kebudayaan memiliki makna yang arti luas di dalamnya, yang mana terkandung beberapa istilah yang dikaji tentang kondisi masyarakat ini atau tentang kebudayaan ini. Di antaranya terdapat beberapa tokoh perspektif arti kondisi kebudayaan masyarakat. Yang pertama ada, menurut Kochyoriningrat, budaya adalah keseluruhan dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatkan dengan belajar, dan semuanya itu tersusun dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu menurut Pasurdi Suparlan, menjelaskan bahwa budaya yaitu serangkaian pertunjukan, resep, perencanaan, dan strategi kognitif yang dimiliki manusia, yang mana penggunaannya itu secara selektif untuk menghadapi lingkungan agar terwujudnya tingkah laku dan tindakan-tindakan masyarakat sekitar. Nah, pengertian lain juga dikemukakan oleh Ki Sarmidi Mangunkusumo yang mengatakan bahwa kebudayaan itu ada kalanya segala yang bersifat hasil kerja jiwa manusia, dalam arti hasil seluas-luasnya, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan dikatakan juga mencakup kerja periksa, yaitu pikiran, cipta, dan rasa, perasaan, juga karsa, kemauan sendiri. Di dalamnya terdapat intuisi, imajinasi juga mengisi ruang-ruang rohani manusia lainnya. Juga berdasarkan beberapa pengertian kultur di atas, jadi dapat dipahami bahwa kebudayaan secara umum, ya, jika diambil dari pengertian tadi, yakni sebuah pembangunan yang didasarkan pada kekuatan manusia, baik itu penggunaan jiwanya, penggunaan pikirannya, juga penggunaan semangatnya melalui apa? Melalui latihan dan pengalaman, sebagai bukti nyata bahwa pembangunan kondisi masyarakat secara intelektual, diantaranya budaya itu memiliki peranan penting bagi hal itu, bahwa semua kebudayaan itu adalah seni, kepercayaan, intuisi sosial seperti karakteristik masyarakat, suku, dan sebagainya. Materi yang terakhir tentang ekonomi akan dijelaskan oleh Saudara Hilman. Kami persilahkan. Di sini akan memaparkan sedikit mengenai ekonomi di Kampung Sagulung, Provinsi Riau.
penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Batam pada 2019 mencapai angka 5,92%. Sedangkan angka pertumbuhan ekonomi Batam tahun sebelumnya tercatat sebesar 4,56%. Badan Pengusahaan BP Batam dan pemerintah Kota Batam akhir-akhir ini tidak menjaga Batam dengan baik dalam studi manajemen operasional pemilihan lokasi pabrik atau industri oleh manajemen perusahaan baik lokal maupun asing, ditentukan oleh berbagai faktor antara lain lahan yang tersedia, regulasi yang tertata baik dan tidak berbelit-belit, kondusivitas keamanan daerah, ketersediaan tenaga kerja, upaya yang layak, dekat dengan market atau pasar internasional, tersedianya bahan baku, terjaganya persaingan. Sebagai akademisi, kami melakukan analisis serta memberikan tanggapan bahwa kondisi Batam hari ini sebenarnya sesuatu yang wajar saja terjadi. Kalau kita kembali mengingat peristiwa apa yang dirasakan oleh tenaga kerja dan masyarakat di Pulau Batam sekitar tahun 1997 yang lalu, UMK Batam tidak langsung dari angka 3 juta atau 3,2 juta seperti hari ini. Artinya UMKM sebesar 3,2 juta hari ini hanyalah buah dari cipta kondisi ekonomi nasional yang menyeluruh yang digagas oleh pemerintah pusat, disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM yang mempengaruhi sektor harga kebutuhan pokok, sektor biaya sewa dan lain-lainnya. Merosotnya nilai rupiah dari antara 8.000 hingga 9,300 rupiah menjadi saat ini 13 ribuan per dolar Amerika Serikat begitu masuk tahun 2017. Setelah 20 tahun berlalu, hari ini kondisi Batam berbalik ke 70 derajat. Pemerintah dan lembaga lainnya yang berwenang mempengaruhi Batam merasa kehilangan kekuasaan, kehilangan kewenangan, kehilangan manage, hingga akhirnya mengeluarkan berbagai statement, mulai dari birokrasi yang tidak sehat, pasar ekonomi global yang lesu, UMKM terlalu tinggi menarik darinya investor, keamanan yang tidak kondusif, isu provinsi baru, dan lain-lain. Sekian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya bahwa masyarakat Batam mengalami transisi dalam beberapa bidang, di mana masa transisi adalah masa peralihan, seperti peralihan dari budaya lama ke budaya modern. Modernisasi sering dikaitkan dengan perubahan sosial seiring berkembangnya zaman. Modernisasi budaya bisa ditandai dengan budaya asli yang makin pudar seiring dengan berkembangnya zaman. Dampak positifnya, masyarakat menjadi melek teknologi dan adanya kemajuan dalam ilmu pengetahuan yang memudahkan kehidupan masyarakat. Di samping dampak positif, ada pula dampak negatifnya, yaitu pudarnya budaya lokal dan terkikisnya nasionalisme bangsa di bawah pengaruh kemajuan teknologi, informasi, serta cara pandang. Umat Islam mendukung modernisasi karena Islam merupakan agama yang sangat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan yang didasarkan iman dan rasional. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.